Kita mungkin sudah mulai masuk ke akhir dari webinar ini. Mungkin saya akan minta closing statement dari masing-masing pembicara. Apa yang mau disampaikan untuk webinar ini sebagai closing statementnya. Silahkan Dr. Daus. Oke, baik Dr. Ausi. Sebenarnya yang perlu kita sadari sekarang ini kan wabah pandemi corona ini, ini kan menimpa semua kita. Jadi upayanya adalah yang kita perlukan adalah upaya kolektif. Jadi yang kita harus ingat bahwa memang ada beberapa dari anggota masyarakat kita terkena musibah. Kenapa saya katakan terkena musibah? Karena pada beberapa minggu yang lalu mereka cuma melakukan aktivitas yang normal, mereka melakukan segala sesuatu yang normal, dan akhirnya pada situasi yang normal tersebut itu tertular dengan corona. Dan sebenarnya kita pun memiliki risiko yang sama. Kita bisa juga pada beberapa minggu yang lalu kita melakukan situasi yang normal dan ternyata kita juga bisa tertular. Jadi kalau yang bisa saya katakan sekarang adalah yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan upaya kolaborasi bersama-sama, upaya kolektif bersama-sama. Kalau kemarin kan kita sepertinya ada kompetisi ya untuk menggunakan resource, kompetisi untuk memakai masker, untuk kompetisi untuk hand sanitizer, kompetisi untuk alkohol. Kalau kita masuk kepada fase rasional dan kita berkolaborasi. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada untuk digunakan kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena dengan itu kita bisa upaya kolektif kita bersama itu kita bisa lakukan dan kita bisa menanggulangi pandemi corona ini secara bersama-sama dan kita sehat bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Daud. Mungkin ada closing statement dari Rahmat, dari Bapak Rahmat, silahkan. Oke, baik. Satu kata kuncinya adaptif. Saya selalu percaya bahwa organisme itu sifatnya adaptif, termasuk kita, manusia, adaptif. Jadi tidak ada pilihan lain, kita harus adaptif di situasi sekarang ini. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini. Menyesuaikan diri tapi tetap berdaya. Berdaya dalam artian tetap produktif. Bagaimanapun caranya, tiap profesi harus menemukan caranya masing-masing untuk tetap produktif atau paling tidak tetap berdaya, tetap berkontribusi. Itu bisa menjaga sanity, bisa menjaga kesehatan mental kita. Dan mungkin buat masyarakat luas, boleh cemas. Saya ulang ya, boleh cemas, boleh stres. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi tolong stresnya ini diregulasi, dikendalikan, gunakan secondary thoughts, revisi pikiran, jangan berpikir secara spontan, upayakan untuk meregulasi emosi dan memunculkan pemikiran yang lebih realistis, karena mau tidak mau kita harus beradaptasi, dan itu sebenarnya kata kuncinya, kita beradaptasi dengan tidak menghilangkan keberdayaan kita. Dan untuk yang di atas mungkin secara makro, ya butuh, betul tadi kata Dr. Daus, butuh kerja kolektif. Jangan ada persaingan, semua berkumpul di sini. Dan sudah bukan waktunya kita mencemooh satu sama lain. Saya melihat orang berdebat untuk materi-materi yang sebenarnya tidak terlalu penting, yang hanya ingin memperlihatkan bahwa ini lebih hebat daripada ini lebih benar daripada ini, dan kemudian yang salah dicemooh. Bukan saatnya ini mencemooh, bukan saatnya sarkas ini saatnya bareng-bareng menggunakan segala resource kita untuk cope dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin itu dari saya, Dr. Ausi. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Rahmat Permadi, psikolog kita. Dan dari Dr. Husnul, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan. Oke, kalau tadi Bapak Permadi bilang adaptif, kalau pesan saya tetap aktif. Jadi semasa self-isolasi, kita tetap harus menjaga kebugaran dengan melakukan olahraga secara teratur, mensubstitusi aktivitas fisik yang tereduksi akibat
self isolasi akibat proses pemindahan kita yang tadinya di tempat kerja menjadi ke rumah saja, sehingga banyak kalori yang tadinya harusnya terbakar jadi tidak terbakar. Nah, itu kita harus gantikan dengan kembali mengingat bahwa kita harus melakukan olahraga secara rutin. Jadi kalau yang sebelum pandemi, premis bahwa kita harus melakukan olahraga itu sudah ada ya. Nah, setelah pandemi kita self isolasi, mari harus kita kembalikan premis tersebut dan semakin disiplin dengan melakukan olahraga. Olahraga tentunya dengan mengutamakan prinsip physical distancing. Jadi olahraga yang sendiri, olahraga yang tidak kompetitif, olahraga yang tidak mengumpulkan orang-orang banyak, itu yang kita anjurkan untuk tetap kita lakukan. Jadi dengan olahraga, segala efek samping dari self isolasi itu bisa kita minimalisir dan kita bisa aman dari banyak penyakit-penyakit metabolisme yang diakibatkan karena ketidakaktifan fisik. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih Dr. Husnul. Yang terakhir mungkin ada closing statement dari Dr. Dila. Ya, tentunya karena saya dari aspek gizinya bagaimana nutrisi untuk menjaga kita tetap sehat dan kebal terhadap COVID. Seperti yang saya sudah bilang bahwa sebenarnya gizi itu sederhana saja. Gizi seimbang dengan makan yang ada di sekitar kita itu dengan porsi yang cukup dan adekuat itu insya Allah menjamin kita tetap bugar dan sehat untuk menangkal virus pandemi yang sekarang terjadi ini. Dan jika tentunya diperlukan mengkonsumsi suplemen, lagi-lagi perhatikan baik-baik komposisinya sebelum memutuskan akan mengkonsumsi satu suplemen untuk menjaga imunitas kita. Saya rasa itu saja, Dok. Oke, terima kasih Dr. Dila, terima kasih Dr. Daus, Dr. Husnul, dan Bapak Permadi sebagai pemateri kita pada webinar kali ini. Mungkin ada tambahan di penghujung acara, yaitu untuk kami sebagai alumni Ikatan SMA Negeri 17 Makassar juga membuka donasi kepada masyarakat luas apabila ingin berdonasi untuk membantu para tenaga medis kita, membantu masyarakat kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin saya berterima kasih kepada para pemateri. Para pemateri ini adalah alumni SMA Negeri 17. Dan juga pakar di bidangnya masing-masing. Mereka dulu adalah anggota dari, kalau Dr. Husnul, Dr. Dila, sama Dr. Daus ini anggota dari 17 English Debating Society, jadi para debater dulu. Dan sekarang mereka menjadi pakar di bidang masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah bermanfaat webinar kali ini. Dan untuk kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada para tenaga medis, dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya yang telah berjuang dan mereka ternyata banyak yang sudah meninggalkan kita. Semoga segala dedikasinya dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pejuang tenaga medis yang di garda depan tetap diberikan perlindungan. Dan masyarakat luas dengan webinar ini dapat mendapatkan informasi yang sangat jelas tentang bagaimana kita bisa sama-sama memotong rantai penyebaran dari COVID-19. Ini bukan hanya peran dari tenaga medis maupun pemerintah, tapi mulai dari diri kita sendiri. Stay home, stay safe, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.